Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan khairu syuhuri wal ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bashar wa aqamal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa seluruh Ramadan yang kami muliakan, tema ceramah kita pada kali ini adalah bagaimana efisiensi finansial dalam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat dan ayat menerangkan bagaimana aktivitas dalam Ramadan itu harus diatur sesuai dengan kaidah-kaidah, terutama dalam aktivitas makan minum kita dalam Ramadan yang tentunya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam ayat yang lainnya yang senada, Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dua potongan ayat ini membimbing kita untuk melakukan aktivitas yang tentunya aktivitas dalam bulan Ramadan itu kita ada aktivitas makan minum mulai dari berbuka lalu dilanjutkan dengan makan sahur. Namun dalam tradisi masyarakat ada kalanya kita menyiapkan hidangan berbuka itu tanpa mempertimbangkan efisiensi finansial dalam bulan Ramadan. Dalam asumsi masyarakat Aceh sering disebutkan mita situn pajuh sibulin. Ini suatu asumsi yang perlu kita kritisi karena dalam Al-Quran Allah menyatakan justru Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk melakukan efisiensi keuangan kita. Bagaimana kita menghemat, karena kita yang dulunya makan kita 3 kali sehari dikurangi menjadi 2 kali sehari. Nah, oleh karenanya pemirsa yang budiman, kita harus mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-israf. Al-Quran menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Al-israf dalam terminologi dinyatakan sebagai sarful mal fi wujuhil khair wal mubah ziyadatan anil haddil matlub. Apa itu orang yang telah melakukan israf dan itu dianggap berdosa meskipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Al-israf adalah membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang mubah, yang baik, namun melebihi dari kebutuhan yang kita inginkan atau yang melebihi dari daya tampung maidah kita. Daya seharusnya yang kita makan mungkin porsinya hanya 1 porsi, namun karena keinginan berbuka yang sangat tinggi, kita membeli apa saja yang ada di pasar, apa saja yang ada di jajanan di pinggir jalan itu, karena selera makan kita tinggi sebelum kita berbuka. Ya dengan alasan ya selera itu kita penuhi dan kita beli apa ada. Tapi pembelian itu kita harus sesuaikan dengan budget yang kita miliki dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nantinya harta yang halal yang kita miliki kita beli berbagai macam timpan, bohrum-rum, abih macam, rumah tu meja penuh meja. Tapi setelah itu kita buang karena tidak mungkin kita santap semuanya. Oleh karenanya pemirsa yang budiman, kami pun dalam keluarga itu menetapkan budget. Kalau dalam keluarga ada 6 orang, maka paling banter kita akan belanja 20.000 untuk jajanan per orang, sesuai dengan selera anak kita. Lalu kita ajarkan anak agar dia efisien dalam mengelola harta ketika bulan Ramadan. Nah, jadi larangan israf yang kita artikan dengan membelanjakan harta kita, meskipun itu boleh kita berikan, boleh kita belanjakan, tapi kalau itu kita buang ke dalam selokan, maka itu menjadi sesuatu perbuatan yang sia-sia,
Dalam bahasa sederhananya, rugo udah puasa, amai lain, pekerjaan lainnya, kita sudah mengurangi pahala berpuasa kita. Pemirsa yang budiman, ayat yang lain menyatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, ini sesuatu yang bersinggungan dengan israf tadi, tapi secara definitif, at-tabzir itu kita artikan dengan infaqul mal fil ma'asi awil muhramat. Sesuatu pemberlanjaan yang kita lakukan untuk sesuatu yang haram. La nafa'a fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada manfaatnya untuk kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kalau tadi harta yang kita belanjakan, barang yang kita belanjakan al-israf itu kita boleh barang yang mubah. Tapi ini al-mubadzir, kita membelanjakan harta pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks terkini, ya kita katakanlah anak-anak yang membeli pulsa, ya, membeli chip, dia main game online berjam-jam, nah lalu menghabiskan pulsa, itu adalah perbuatan mubadzir yang harta itu kita belanjakan untuk sesuatu yang sia-sia. Maka dalam bahasa para ulama menyatakan la nafa'a fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada manfaat game online itu. Kita habiskan internet kita, berjaga bermalam-malam di bulan Ramadan itu, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Maka anak pertugasnya kita khususkan pada mahasiswa ini, anak muda, remaja kita, di bulan Ramadan itu gunakan waktu untuk tadarrus. Jangan gunakan waktu untuk yang bersifat tabdzir, main game, bahkan sampai sahur. Lalu apalagi membeli sesuatu knalpot blong. Nah, itu knalpot blong itu membelanjakan harta ke jalan yang tidak baik, yang ma'asi. La nafa'a fid dunya wala fil akhirah. Oleh karenanya marilah pemirsa yang beriman, di podcast Suluh yang mulia ini kita berharap bahwa buat Ramadan kali ini benar-benar kita memanfaatkan dan mengefisienkan pembelanjaan harta kita, sehingga yang paling banyak kita belanjakan hanya untuk bersedekah, hanya untuk membelanjakan pada hal-hal yang positif, membantu orang-orang yang tidak mampu, apalagi dalam suasana Ramadan di wilayah yang terdampak banjir itu. Inilah himbauan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.